Dan disitulah mereka pun kaget sampai nangis histeris melihat ibunya yang udah terbaring di lantai dengan kondisi mengenaskan, teman-teman. Oke teman-teman, baik, kali ini Abang Jerry mau bahas kasus ini teman, kasus Naas, soal apa yang terjadi sama satu keluarga ini di rumah ini yang sempat terjadi di Aceh, yang cukup menggemparkan karena saking horornya teman-teman ya, soal apa yang dilakukan pelakunya ini. Makanya kasus ini harus kita bahas di sini supaya bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua teman-teman. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi atau terulang di masa depan teman-teman. Irawati Nurdin yang awalnya tinggal dengan suami dan ketiga anaknya di rumah mereka yang ada di desa Uli Madon, Aceh Utara, yang mana di desa kehidupan mereka itu pun cukup sejahtera teman-teman ya. Emang dikenal sebagai keluarga yang cukup berada, tapi karena adanya masalah kesehatan suami, Irawati pun harus berpulang ke Yang Maha Kuasa atau meninggoy teman-teman. Suami pertama Irawati ini teman-teman ya. Sejak inilah kebaikan di rumah mereka pun mulai memudar, biarpun saat itu suaminya mewariskan hartanya untuk Irawati dan ketiga anak mereka pun rumah yang menjadi tempat tinggal mereka teman-teman. Memang cukup besar rumahnya ini teman-teman ya, dan juga beberapa petak tanah. Terus karena saat itu Irawati yang masih tergolong muda, ditambah dia yang sadar anak-anak yang masih membutuhkan sosok ayah, tumbuh kembang anak-anaknya teman-teman. Jadi setelah beberapa tahun menjanda, tepatnya di tahun 2016 teman, Irawati pun menikah lagi dengan lelaki lain, yang akhirnya dari pernikahan ini Irawati pun dikaruniai satu anak lagi teman, yang mana saat itu Irawati pun tinggal dengan suami barunya teman ya. Di rumah ini yang juga dengan keempat anak-anaknya, yang mana awal rumah tangga baru Irawati pun sempat berjalan baik, nggak ada yang masalah apapun. Tapi nggak lama kemudian Irawati dan suami barunya pun itu mulai sering ribut, sampai akhirnya karena mereka yang merasa udah nggak ada kecocokan lagi, akhirnya mereka pun cerai, dan hak asuh anak dilahirkan Irawati dari suami keduanya itu jatuh ke tangan Irawati teman-teman. Jadi sejak tahun 2017 Irawati pun kembali menjanda yang tinggal dengan keempat anaknya teman-teman, di rumah peninggalan almarhum suami pertama teman-teman ya. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, Irawati pun mulai kenal dengan lelaki lain yang bernama Aidil Saputra, yang dikenal dari Facebook, yang mana Aidil itu berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara teman-teman. Yang saat itu ya Aidil ini sedang tinggal dan bekerja sebagai buruh bangunan di kota Banda Aceh teman-teman ya. Biarpun mereka yang sama-sama berada di Aceh, tapi jarak mereka terbilang cukup jauh, yang kurang lebih 300 km atau 5 jam perjalanan naik bus teman-teman. Di samping itu, setelah Irawati kenal dengan Aidil ya, tanpa diketahui ternyata masa lalu Aidil ini cukup kelam, yang mana sebelumnya Aidil ini ternyata sempat menjadi preman selama bertahun-tahun di Jakarta teman. Yang intinya kehidupan dia sebelum emang cukup menyeramkan teman ya, yang nggak jauh-jauh dari kriminal. Tapi akhirnya Aidil pun gak tobat dan sempat pulang ke kampung halamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara teman, dan lanjut pindah dan tinggal ke Banda Aceh untuk bekerja sebagai buruh proyek demi meninggalkan masa lalu yang kelam teman. Terus setelah kenal dan dekat dengan Irawati yang awalnya mereka cuman berkomunikasi via Facebook, disinilah Irawati pun langsung terbuka dan ceritain kayak gimana masa lalunya teman, dan juga ngakuin kalau dia udah punya 4 anak yang tinggal di rumah peninggalan suaminya teman ya. Karena tahu rumahnya yang gede, Idil pun langsung tertarik dengan harapan dia bisa menikahi Irawati dan juga bisa ikut memiliki rumah mewah yang gede dengan masa depan yang indah teman. Jadi Idil pun terus menarik perhatian Irawati yang saat itu emang butuh sosok suami teman ya. Terus setelah mereka yang sama-sama suka, akhirnya mereka pun ketemu dan langsung komitmen untuk membangun hubungan ke jenjang yang lebih serius teman. Dan enggak lama kemudian, tepatnya di bulan November yang masih di tahun 2018 teman, Aidil pun ngebawa Irawati ke Deli Serdang, tepatnya di kampung halamannya, yang dimana di sana mereka pun memutuskan nikah secara siri, yang emang pernikahan mereka sama sekali enggak melibatkan pihak keluarga Irawati di Aceh teman. Terus setelah nikah mereka pun langsung balik ke Aceh dan tinggal di rumah peninggalan suami pertama Irawati teman. Jadinya sejak ini Irawati pun itu mulai tinggal dengan Idil dan juga keempat anaknya teman. Yang awalnya kehidupan rumah tangga baru mereka pun itu nggak ada masalah apapun teman ya. Biarpun saat itu Idil di sana cukup tertutup dan nggak bersosial dengan warga di desa teman.
Karena ini tetangga dan warga di sana pun itu mulai bertanya-tanya siapa sosok lelaki yang tinggal dengan Irawati yang saat itu dikenal sebagai janda, teman-teman. Karena saat itu warga emang gak ada yang tahu soal pernikahan mereka, tapi setelah Irawati dan Aidil yang melapor soal kependudukan Aidil di sana dan juga menjelaskan mereka yang udah nikah siri, akhirnya ya warga pun mulai nerima rumah tangga baru Irawati di sana, teman-teman. Di balik itu Aidil pun jarang di rumah karena saat itu dia yang balik kerja ke kota Banda Aceh, teman-teman ya. Karena jarak Banda Aceh dari rumahnya memakan waktu kurang lebih sekitar semalaman atau kurang lebih 5 jam, teman-teman, menggunakan travel bus. Jadinya Aidil pun pulang ya cuman seminggu sekali, teman. Tapi setelah rumah tangga mereka berjalan beberapa bulan, ya masalah pun mulai muncul, teman-teman. Karena saat itu Aidil ini ngalamin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah ini, teman-teman ya. Yang ngebuat mereka pun itu mulai ngalamin kesulitan keuangan, teman. Karena ini Aidil pun nyuruh Irawati menggadaikan 2 petak tanah milik mendiang suami pertamanya, teman. Karena saat itu mereka yang emang sedang ngalamin kesulitan keuangan dan enggak ada pilihan lain. Akhirnya Irawati pun setuju dan mereka pun langsung menggadaikan 2 petak tanah warisan suami pertamanya, teman. Tapi setelah uang hasil gadainya pun habis, masalah pun muncul lagi, teman. Yang justru makin membengkak karena saat itu bukannya cuman kebutuhan sehari-hari yang mereka pikirkan, tapi tanah yang udah digadai juga harus ditebus, teman ya. Karena masalah ini Irawati dan Aidil pun itu mulai sering bertengkar di rumah, dimana disinilah sikap asli Aidil pun mulai kelihatan, teman. Karena setiap mereka bertengkar, Aidil ini sering emosi sampai membentak Irawati dengan kata-kata kasar, teman-teman ya. Bahkan yang lebih seramnya lagi, teman, saat sedang marah dan emosi, Aidil ini sempat ngancam akan menghabisi Irawati dan anak-anaknya, teman. Yang saat itu Irawati dan anak-anaknya yang dengar ancaman itu nggak tahu kalau sebenarnya itulah pertanda soal yang nggak pernah terbayangkan akan terjadi di rumah besar ini, teman. Terus makin kesini pertengkaran mereka pun mulai makin intens dan Aidil pun mulai berani main tangan yang ngebuat Irawati pun mulai ketakutan, teman. Dan berujung minta diceraikan, yang mana ini pun ngebuat Aidil langsung terdiam karena takut terusir dari rumah itu, teman ya. Dan takut enggak kebagian harta warisan peninggalan mendiang suami pertama Irawati, teman. Jadinya Aidil pun mulai ngebaikin Irawati. Setelah Irawati lulu, Aidil pun langsung ngebujuk Irawati untuk menjual rumah dan seluruh harta peninggalan mendiang suaminya, teman, untuk ngajak Irawati pindah dan melanjutkan hidup baru mereka di Deli Serdang yang sebagai kampung halamannya si Aidil ini, teman. Dengan bujukan dan janji-janji manis soal masa depan mereka di sana, Irawati yang udah lulu langsung setuju asalkan keempat anaknya juga dibawa, dan Aidil pun enggak keberatan, teman. Tapi saat mereka yang sedang berusaha menjual seluruh hartanya, ternyata harus persetujuan dan dari pihak keluarga suami pertama, teman. Karena ini mereka pun langsung mendatangi rumah adik kandung dari suami pertama yang juga tinggal di desa itu, teman ya. Yang pastinya untuk minta tanda tangan persetujuan, tapi pihak keluarga suami pertama yang dengar ini langsung kaget, ya teman ya. Dan pastinya nolak dan langsung menasehati Irawati kalau rumah dan seluruh harta peninggalan mendiang suaminya jangan dijual, teman. Karena itu untuk menjamin kehidupan Irawati dan anak-anaknya di masa depan. Apalagi saat itu pihak keluarga juga ternyata udah tahu kalau sebelumnya Irawati dan Aidil ini udah menggadai tanah yang sampai saat ini juga belum mereka tebus, teman. Dan yang ngebuat mereka kecewa, ya Irawati menggadaikan tanah itu tanpa sepengetahuan pihak keluarga, teman. Karena keluarga yang nggak setuju itu pun ngebuat Aidil emosi sampai sempat ngancam akan menghabis si adik mantan suami, karena kalau mereka tetap nggak ngizinin, teman. Tapi adik suaminya pun enggak gentar dan tetap nolak mendatangani persetujuan demi kesejahteraan anak-anak Irawati yang dianggap juga berhak atas ini semua terus di rumah, teman ya. Semenjak ditolak, Aidil pun mulai balik kayak sebelumnya yang sering marah-marah dan emosi yang menjadikan Irawati sebagai pelampiasannya, teman. Irawati yang nggak tinggal diam dengan sikap kasar Aidil juga mulai berani menjawab dan ngelawan, yang mana ini pun selalu berujung jadi pertengkaran mereka di rumah, teman.
Dan buntut dari kemarahan ini, Idil pun lagi dan lagi ancam akan menghabisi Irawati dan anak-anaknya di rumah itu, seolah-olah menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran saat itu. Yang naasnya teman, yang paling disayangkan, semuanya pun benar-benar terjadi. Oke, kita masuk ke cerita endingnya teman-teman ya. Awal mula terjadinya hal tragis di rumah besar ini teman-teman. Jadi teman-teman, 2 minggu kemudian, yang mana saat itu udah masuk hari pertama bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 2019. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka pun itu sempat balik teman-teman ya, normal lagi. Yang mana di hari itu karena hari pertama puasa, tepatnya di sore hari, mereka pun itu sempat bersih-bersih rumah. Yang mana saat itu Rizky, anak pertama Irawati yang udah berusia kurang lebih 15 tahun teman-teman, itu membersihkan perkarangan rumah yang dibantu kedua adiknya, yaitu Zikra dan Zikri teman-teman ya. Sedangkan Irawati dan Aidil itu masak di dapur untuk persiapan buka puasa sambil menjaga anak-anak bungsu Irawati ini yang bernama Yazid teman-teman, yang saat itu masih berusia kurang lebih 1,5 tahun teman-teman ya. Terus menjelang buka puasa, Yulianti, adik kandung Irawati pun itu sempat datang bertamu ke rumah mereka untuk buka puasa bersama teman-teman. Yang awalnya semuanya normal-normal aja dan mereka pun sempat buka puasa bersama di rumah itu teman-teman ya. Terus malamnya Yulianti pun pamit pulang, tapi sebelum dia pulang, Yazid, anak bungsunya Irawati, pun sempat nangis merengek minta ikut sama Yulianti teman-teman. Yang seolah-olah itu pun semacam pertanda, karena kalau seandainya Yazid dan Irawati saat itu ikut, Yuli ikut pulang ke rumahnya ngikutin kemauan Yazid yang merengek, mungkin malam itu mereka akan selamat dari apa yang akan terjadi di rumah mereka malam itu teman-teman. Tapi di situ mereka cuma berusaha nenangin Yazid yang nangis, dan setelah itu Yulianti pun pulang sendirian teman-teman. Terus beberapa jam kemudian, tepatnya di jam setengah 12 malam kalau nggak salah teman ya, malam Rizky anak pertama pun pamit pergi ke manasah atau musola yang ada di desanya untuk ngikutin kegiatan tadarus yang sebagai aktivitas warga di sana teman, khususnya untuk anak laki-laki. Jadi setelah dia pamit, disitulah terakhir kalinya si Rizky ini ngelihat ibu dan anak-anaknya teman. Setelah itu di jam 12 malam, Irawati dan Aidil pun ngobrol di lantai 2 rumahnya, di mana di situ Irawati ini sempat minta uang sebesar 6 juta ke Aidil teman, untuk kebutuhan sekolah dan anak-anaknya, juga untuk biaya persiapan nyambut lebaran teman. Tapi Aidil ngasih uang yang ngaku cuma punya 500.000 teman. Tapi karena kebutuhan biaya untuk sekolah anak-anak yang saat itu sudah mendesak ya, ini pun ngebuat Irawati kesal, yang lagi dan lagi mereka pun berdebat yang berujung bertengkar teman. Karena kesal, Irawati pun pergi dapur yang ada di lantai 1 rumahnya untuk nyuci piring. Yang enggak lama kemudian ya, Aidil pun nyusul ke dapur teman, untuk membujuk Irawati. Bukannya membaik, malah mereka berdebat dan bertengkar lagi di dapur teman-teman. Sampai akhirnya disitulah di ujung pertengkaran mereka ini, Aidil yang juga udah emosi langsung habis si Irawati dengan menggunakan pisau lipat yang diambil dari tasnya teman. Sampai Irawati pun terjatuh ke lantai dengan kondisi yang menyeramkan, yang udah nggak bernapas lagi teman ya. Sedangkan ketiga anak Irawati yang saat itu sedang ada di kamar mereka yang ada di lantai 2 juga dengar suara gaduh dan teriakan di bawah, karena ini si Zikra dan adiknya nih Zikri ini langsung turun ke bawah untuk ngecek apa yang terjadi gaduh-gaduh di bawah teman. Dan disitulah mereka pun kaget sampai nangis histeris melihat ibunya udah terbaring di lantai teman, dengan kondisi yang menyeramkan. Karena inilah Zikra pun nyuruh adiknya Zikri lari ke atas ambil HP untuk hubungin keluarga mereka dan sembunyi teman. Sedangkan Zikra itu masih di tangga yang berencana nahan supaya Aidil nggak ngejar adiknya ke atas teman. Sedangkan Aidil sadar kalau aksinya dilihat langsung sama anak-anaknya Irawati, ya dia pun langsung beralih ke Zikra dan juga menghabis si Zikra di tangga teman. Sedangkan Zikri yang udah lari ke atas, yang sedang berusaha menghubungi keluarganya itu langsung lari dan bersembunyi teman, ke jemuran yang ada di balkon lantai 2 rumahnya teman ya. Karena ketakutan dengan suara langkah kaki di tangga, karena saat itu Aidil mulai naik ke lantai 2 untuk nyari Zikri teman. Yazid di waktu yang bersamaan teman ya, Yazid yang masih berusia 1,5 tahun masih nggak tahu apapun, sambil nangis-nangis tiba-tiba keluar kamar nyariin ibunya teman, dan langsung turun ke bawah. Karena ini Aidil pun turun ke bawah, yang awalnya dia ini sempat berusaha menenangin Yazid yang
nangis di sebelah tubuh ibunya, teman. Karena Yazid yang nggak mau tenang, sedangkan Aidil yang mulai panik karena Yazid yang nggak berhenti nangis, ya jadinya Yazid pun dieksekusi juga, teman. Setelah itu ya tubuhnya dia tenggelamin di bak yang ada di kamar mandi, teman ya. Setelah itu Aidil pun naik ke lantai 2 lagi yang berusaha nyari Zikri yang udah bersembunyi, teman. Tapi karena saat itu yang udah dekat waktu sahur, Aidil pun langsung bergegas nyiapin peralatan dan baju-bajunya ke atas untuk melarikan diri saat itu juga, teman ya. Tapi sebelum pergi dia pun sempat mengunci semua pintu yang ada di rumah, termasuk pintu yang ada di lantai 2 dan juga pintu utama di lantai 1, teman. Setelah itu dia pun langsung melarikan diri ke kota Banda Aceh yang menggunakan bus travel, teman ya. Zikri yang saat itu bersembunyi di tempat jemuran yang ada di balkon lantai 2 yang tahu kalau Idil udah pergi, jadinya dia pun baru berani berencana turun ke lantai 1 yang ternyata pintu akses masuk ke lantai 2 itu udah terkunci, teman. Jadi dia nggak bisa masuk ke rumah. Karena ini Zikri pun sampai nekat lompat dari balkon lantai 2 rumahnya yang setinggi kurang lebih 5,5 meter, teman. Sampai kakinya pun terkilir, teman. Dengan keadaan terpincang-pincang, dia pun langsung lari minta bantuan ke tetangga dan warga di sana. Setelah dapat bantuan, Zikri pun langsung ngeceritain soal apa yang terjadi di rumahnya, teman. Warga yang kaget pun langsung lapor soal ini ke pihak kepolisian di sana, teman. Setelah itu mereka pun beramai-ramai mendatangi rumah yang saat itu ternyata pintunya rumahnya udah kekunci, teman ya. Jadinya warga pun naik menggunakan tangga, ini ada fotonya, teman. Menggunakan tangga kayu ke balkon rumahnya, teman, dan mendobrak pintu di atas. Setelah itu barulah warga dan polisi pun masuk ke rumah itu. Setelah masuk mereka pun kaget, teman, karena nemuin Zikra yang sudah terbaring di tangga dengan kondisi mengenaskan, teman, yang udah nggak bernapas lagi, teman. Setelah itu di lantai 1 mereka pun lagi dikagetkan nemuin Irawati yang juga terbaring di lantai yang juga udah nggak bernapas lagi, teman. Terus mereka yang tahu kalau Irawati punya anak bungsu yang masih balita yaitu Yazid, teman ya. Jadinya mereka pun langsung nyariin Yazid dengan penuh kepanikan dan harapan semoga Yazid masih selamat, teman. Tapi semuanya terdiam setelah mereka nemuin Yazid di bak kamar mandi, sedangkan Rizky anak pertama Irawati yang saat itu sedang tadarusan di musola desanya yang terdengar kabar ini pun langsung pulang. Dan betapa kagetnya dia ngelihat rumahnya yang udah ramai, apalagi setelah tahu soal apa yang terjadi dengan ibu dan kedua adiknya di rumah. Karena ini pihak keluarga yang warga di sana pun langsung memenangi Rizky dan Zikri karena cuma mereka tuh yang selamat dari kejadian naas ini, teman. Sedangkan tubuh Irawati dan kedua anaknya enggak selamat. Saat itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit Cut Mutia yang ada di kota Lok Sumawe untuk diotopsi, teman. Sedangkan di balik itu pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP di rumah Irawati, teman. Terus setelah mereka dapat kabar pelakunya adalah suami siri Irawati yang saat itu sudah melarikan diri, teman. Jadinya pihak kepolisian di sana pun langsung melakukan pengejaran yang nggak butuh lama. Besoknya tepat di tanggal 7 Mei tahun 2019, polisi yang udah dapat info kalau Idil ternyata melarikan diri ke Banda Aceh langsung melakukan pengejaran ke sana, teman. Yang akhirnya Idil pun berhasil ditangkap di Banda Aceh, teman. Tepatnya di Lambaro, tempat pemberhentian bus yang saat itu berencana mau melarikan diri ke kota Medan. Ini sempat berusaha ngelawan dan melarikan diri yang akhirnya ya polisi pun terpaksa melumpuhkannya dengan menghadiahi timah panas di kaki Idil ini, teman. Terus setelah ditangkap dan dilumpuh, Idil pun sempat pura-pura kerasukan yang seolah-olah aksi kejinya itu karena ada yang masuk ke tubuhnya, teman. Yang ngaku kalau dia nggak sadar melakukan itu semua, tapi itu pun enggak bertahan lama karena setelah dia diperiksa lebih lanjut dan pastinya diinterogasi, akhirnya dia pun baru mengakui dan menceritakan semuanya, teman. Sedangkan di sisi lain saat itu warga di desa Ulemon Aceh Utara yang heboh pastinya geram dengan Idil sebagai pelaku dari kasus yang benar-benar menghebohkan seluruh warga di sana, teman. Langsung membentang kain putih di rumah Irawati dengan tulisan yang berisi tuntutan supaya Idil ini bisa dihukum setimpal dari apa yang dia lakukan, teman. Ini benar-benar enggak manusiawi dan syukurnya tuntutan itu pun dikabulkan karena akhirnya di tanggal 10 Desember tahun 2019 saat itu Idil menjalankan persidangan yang di Pengadilan Negeri Lek Sumawe Aceh Utara. Majelis hakim pun menjatuhi hukuman mati, teman, untuk
Aidil yang saat itu di pengadilan dia pun cuman bisa pasrah karena sadar kalau hidup saat itu udah selesai, teman-teman. Kasus yang sangat tragis sekali yang menimpa keluarganya Irawati, teman-teman ya. Kenapa Abang Jerry mengangkat kasus ini? Semoga ada hikmah yang bisa kita petik, teman-teman ya. Semoga ada pembelajaran baik yang bisa kita petik dengan kasus ini, teman-teman. Mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa di konten Abang Jerry selanjutnya, teman-teman. Sampai jumpa teman-teman semua.